Selamat pagi teman-teman, Shalom semua anak-anak Tuhan Yesus dimanapun berada. Pagi hari ini seperti biasanya pada pagi hari Senin, Rabu, dan Sabtu saya adakan live saat teduh. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik di dalam hidup kita, Dia selalu memberkati hidup kita. Dan sebelum saya membaca dan merenungkan firman Tuhan buat saudara-saudaraku sekalian dan buat kita semua yang menjadi rema buat kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anakmu Yesus Kristus dan yang bersekutu dengan persekutuan Roh Kudus, kami telah menaikkan puji-pujian di hadapanmu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih juga Roh-Mu yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami ada di hadirat-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu ini, supaya apa yang hamba-Mu ini sampaikan sesuai dengan apa kehendak-Mu Tuhan Yesus. Berikan hikmat, jangan biarkan hamba-Mu ini bersandar pada pengertiannya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semua saudara-saudaraku. Pada pagi hari ini kita membaca dan merenungkan firman Tuhan diambil dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Tuhanlah penolongku. Ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Haleluya. Ada cerita satu di dalam Alkitab, yaitu nama tokohnya adalah Mephiboset, anaknya Yonatan, cucunya Saul. Waktu Saul sebagai raja, Yonatan bersahabat akrab dengan Daud. Tapi entah kenapa Yonatan tahu bahwa raja selanjutnya bukan dia. Seharusnya kan dia. Dia berkata kepada Daud, Daud, kamu akan jadi raja. Tapi kalau nanti aku masih hidup, kita tetap sahabat ya. Itu kata Yonatan kepadanya. Tapi kalau aku sudah mati, tolong nanti lindungi anak-anakku ya. Sayangi anak-anakku. Ini permintaan Yonatan. Kata Daud, baiklah. Mereka bikin perjanjian. Mereka memotong tangan mereka satu-satu. Jadi ini mereka mengadakan perjanjian darah. Singkat cerita, Saul dan Yonatan mati pada hari yang sama. Itu ada di dalam 1 Samuel 31. Dalam suatu pertempuran melawan Filistin. Berita tersebut di lingkungan istana tersebar, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tersebar berita itu, semua orang berusaha menyelamatkan diri karena mereka tahu kalau raja sudah mati. Raja itu meninggal atau mati bunuh diri, yaitu Raja Saul. Dia mengambil pedangnya sendiri, dia tusuk kepadanya. Kenapa dia membunuh dirinya sendiri? Karena dia berpikir kalau orang Filistin nanti menangkap saya pasti juga akan membunuh saya. Lebih baik saya sendiri yang membunuh diri saya sendiri. Semua orang berusaha menyelamatkan diri termasuk anak Yonatan, Mephiboset, yang umurnya 5 tahun. Babysitter mengangkat Mephiboset cepat-cepat lari dan kemudian jatuh. Akhirnya kakinya cedera, timpang, dan sampai akhir hidupnya Mephiboset ini timpang. Kemudian kabur tinggal di sebuah kota namanya Lodebar. Tanah daerah tersebut gersang sekali. Jadi dia berpikir kalau di sana tidak mungkin ada orang yang mencari dia ke sana karena tanahnya gersang, kurus, tandus, tidak ada kehidupan. Jauh dari istana, tidak mungkin orang akan mencari dia. Dia sangat ketakutan.
Karena ayahnya sudah meninggal, udah mati. Dan kemungkinan raja yang akan datang akan mencarinya dan membunuh dia juga. Karena sesuai dengan dinasti berganti, ya biasanya raja baru akan menghabisi semua keturunan raja. Raja baru akan menghabisi semua keturunan raja sebelum ada ya tapping dari Pak Joni. Dia mengatakan apakah Tuhan sanggup menolong orang yang terlilit hutang. Pasti, asalkan kita, setelah cerita ini saya bacakan nanti, ada itu jawaban Tuhan kepada kita, kepada orang-orang yang terpuruk. Jangan artinya berprasangka buruk kepada Tuhan. Itu saya lanjutkan, Daud sudah menjadi raja, tiba-tiba dia teringat, dia bertanya, masih adakah yang tersisa dari keturunan Saul? Siba menjawab, oke, ada namanya Mephiboset, tinggal di Lodebar. Cari dia. Maka dibuat satu pasukan khusus untuk mencari Mephiboset. Bayangkan Mephiboset lagi duduk di rumahnya, tiba-tiba datang kereta kuda. Dia sangat takut. Ini aduh, pasti hidup saya sudah habis. Hidup saya pasti akan berakhir. Dia mendengarkan bunyi besi-besi, baju zirah. Katanya, wah, tamatlah riwayatku hari ini. Akhirnya ketahuan juga aku di sini. Ketika didengar suara kuda besi baju zirah, tamatlah riwayatku. Singkat cerita, Daud berkata, aku akan menuju kasihku kepadamu. Aku akan pulihkan semua harta Saul, ayahmu Yonatan, dan kamu akan makan hidangan dengan anak-anak raja. Jadi pangeran. Mephiboset kaya mendadak. Dalam keadaan terpuruk, ya, ini bertujuan kepada kita. Ya, Pak Joni, saya tahu, saya bisa melihat dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Bapak lagi mengalami berbagai macam masalah. Tetapi saya katakan ini adalah contoh bagi kita, adalah Mephiboset. Mephiboset ini, dia mempunyai prasangka buruk kepada Raja Daud. Karena menurut dinasti, anak-anak raja sebelumnya harus dibunuh, harus dihabisi keturunannya. Tetapi Raja Daud bilang, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu. Jadi setelah Mephiboset berpikir yang bukan-bukan, dia berasumsi bahwa kedatangan pasukan raja di situ akan menghabisi dia. Ternyata Raja Daud mau mengangkat atau mau memulihkan kehidupan Mephiboset. Akhirnya Mephiboset menjadi kaya mendadak. Mephiboset berkata, kenapa engkau peduli kepada anjing mati seperti aku? Mentalitas anjing mati adalah mentalitas yang selayaknya dia dibunuh. Itu adalah mentalitas agama. Ini adalah satu kesalahpahaman yang besar. Dia berpikir sang raja memburu aku untuk membinasakan aku, menghukum aku, mengutuk aku, menghancurkan aku. Tetapi ternyata sang raja datang untuk memulihkan. Jadi Mephiboset seumur hidupnya duduk makan sehidangan dengan raja. Hal yang sama bisa terjadi ini Pak Joni, firman Tuhan hari ini. Hal yang sama terjadi pada kamu, kalian dan saya. Pada saat diburu oleh Tuhan, pada saat diburu oleh Tuhan Yesus dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Ada satu poin yang sangat penting yang belum saya katakan tadi. Mephiboset, aku memulihkan kamu karena ayahmu Yonatan. Itu kata Raja Daud. Ada cerita Allah Bapa, Yesus dan kita. Kita diselamatkan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus. Daud adalah Allah Bapa, Yonatan adalah Yesus, dan kita adalah Mephiboset. Kita merasa tidak layak, kita salah paham, kita berpikir Bapa menghukum kita. Kalau kita ada masalah, Tuhan menghukum kita. Itu dugaan-dugaan kita. Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan mengasingkan saya. Pak Joni, dengarkan ini. Dengarkan Joni. Badai kehidupan melanda kita bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, berbahagialah atau diberkatilah orang-orang yang mendapat pencobaan. Itu tanda kasih Tuhan, artinya Tuhan menyayangi kita. Hati-hati kepada orang-orang yang tidak pernah ditegur oleh Tuhan. Artinya Tuhan diam. Ketika engkau berbuat dosa, lalu Tuhan diam. Tetapi kalau engkau mendapat masalah, badai kehidupan, badai rumah tangga,
terlilit hutang, jangan lari daripada Tuhan. Serahkan kepadanya. Serahkan kepada tangan Tuhan. Dia yang sanggup menjawab setiap doa kita. Kan Tuhan Yesus berkata, jika engkau mengasihiku, lakukanlah perintahku. Itu Yohanes 14 mengatakan seperti itu. Aku menyelamatkan engkau karena Yesus. Sekarang kita adalah di dalam Bapa, dikasihi oleh Bapa, dipulihkan oleh Bapa. Kita semua anak raja. Jangan suka suuzon sama Tuhan. Jangan suka suuzon. Tuhan itu baik. Dia memproses kita. Kadang prosesnya itu membuat duka cita di dalam diri kita. Kan Tuhan berfirman di dalam Wahyu 3 berkata, barang siapa kukasihi, dia akan kuhajar. Dia akan kuhajar. Berarti kalau dapat masalah, berarti Tuhan lagi menghajarmu. Supaya engkau menjadi bejana yang baik. Sesuai dengan kehendaknya. Karena Tuhan Yesus adalah penjunan kita. Dia adalah penjunan kita. Yang membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita. Jangan ragukan kasihnya. Seringkali situasi sulit membuat kita bimbang. Di dalam Roma 8 mengatakan seperti itu. Roma 8, 38 sampai 39. Menjamin bahwa kita tidak ada apapun, baik kesusahan, penganiayaan, atau kuasa apapun, kesulitan-kesulitan hidup, terlilit hutang, tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih karunia Tuhan. Di dalam Roma 8:38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Roma 8:39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun makhluk lain, tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Yang penting Pak Joni harus tetap setia. Seberapapun masalah yang Pak Joni hadapi. Seperti Nabi Yeremia. Dia dimasukkan ke dalam perigi. Dia itu adalah seorang nabi. Dia dimasukin ke dalam perigi. Dia bagaikan tanah liat yang dihancurkan, diremukkan. Tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia mau menyelamatkan bangsanya sendiri. Walaupun dia ditolak di mana-mana. Pak Joni mungkin ditolak di mana-mana. Karena berbagai macam masalah. Terutama Pak Joni, masalah-masalah utang piutang. Jangan ragu Pak. Datang ke hadirat Tuhan. Curhat kepadanya. Jangan curhat kepada manusia. Karena manusia mengecewakan. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dia itu baik. Dia itu baik. Untuk itu, hadirlah di dalam kasih-Nya. Bersaat teduhlah. Seandainya Pak Joni belum mempunyai komunitas, gereja saya siap menampung Bapak. Kalau Bapak belum pernah ke gereja, mari Pak. Ya, silakan datang ke gereja kami. Kami siap membantu Bapak. Tuhan kita baik. Hubungin saya atau hubungi Bapak Joni nanti, atau saya hubungi nanti Bapak Joni setelah live ini, DM saya. Ya, DM saya. Nanti kita bareng-bareng ke gereja. Siapa tahu Pak Joni, saya tidak menghakimi Pak Joni. Saya tidak mau menjadi hakim kepada Pak Joni, tapi hanya saya menduga-duga kemungkinan Pak Joni sudah lama tidak ke gereja. Mari Pak. Katakan, yaitu Yesus sendiri mengajarkan bahwa ketaatan adalah wujud nyata hubungan kita dengannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yaitu, perintahnya itu apa? Mengasihi Tuhan Yesus, yaitu bersaat teduh. Jangan bolong-bolong bersaat teduh. Seperti yang saya adakan setiap pagi, saya tetap membimbing keluarga saya. Begitu juga Pak Joni. Mulai dari dalam keluarga dulu, layani keluarga. Ya, jangan sampai bolong-bolong. Ya, jadi nanti kalau Pak Joni mau ke gereja saya, DM ke gereja kami, GBT Cisokan, yang ada di Jalan Cisokan, Bandung, GBT Tabernacle. Kami akan welcome Pak Joni nanti. Kita akan membimbing terus. Tuhan Yesus itu baik. Jangan ragu. Tetap setia sampai akhir. Alkitab mendorong kita untuk tetap teguh, setia.
Dalam Wahyu 2 ayat 10 disebutkan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Inti akhir daripada perikop kita pada pagi hari ini, Alkitab mengajarkan kita agar kita tidak memandang besarnya masalah, melainkan memandang besarnya Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu atas firman-Mu yang menjadi rema buat kami pada hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau Tuhan memimpin kami, menuntun langkah kami. Kiranya Tuhan bekerja bersama-sama dengan kami ketika kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaan kami. Kami akan melakukan bagian kami di dalam pekerjaan kami. Kiranya Engkau tolong kami. Apa yang tidak sanggup kami lakukan Tuhan, Engkau lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami yang ada di Komal ini Tuhan, di live streaming ini. Engkau berkati mereka, terutama Pak Joni Tuhan Yesus. Engkau berkati dia Tuhan Yesus. Engkau sanggup menjawab setiap pergumulan-pergumulan hidupnya Tuhan Yesus. Engkau sanggup menolong dia dalam berbagai kesusahan-kesusahan hidupnya Tuhan Yesus. Engkau sudah duluan mengalami penderitaan ketika Engkau memikul salib Tuhan Yesus. Dan mukamu diludahi, Engkau dimahkotai dengan duri, lambungmu ditusuk, Engkau dipaku Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah mengeluh. Tuhan Yesus, berikan juga itu kepada kami supaya kami kuat. Berikan juga kepada Pak Joni Tuhan Yesus. Engkau tahu dia Tuhan Yesus. Tilik dia Tuhan Yesus. Dan berikan dia Roh Kudus-Mu untuk menuntun dia supaya kami nanti bersama-sama kebaktian di gereja kami, GBT Cisokan Tuhan Yesus. Engkau berkati, tuntun langkahnya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan segala kuasa iblis yang mempengaruhi pikiran-pikiran, yang berdoktrin pikirannya. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang lain yang ada di Komal ini, Engkau berkati. Engkau berkati mereka, Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Dan jangan jadi kehendak kami, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Haleluya. Amin.